karena gue pernah ketemu ya sama orang, gue tahu dia tuh dari Jawa Timur dan mana, gue tahu. Tapi begitu ngomong, Al-Coki. Enggak ada Al-Coki, masa itu dikasih Al-Coki. Tapi cara ngomong. Iya, bicara. Nih, Al-Coki. Nggak ngerti kan maksud gue. Nah, ini jadi menarik nih. Ini jadi pembicaraan yang cukup menarik mengenai hubungan antar orang di luar Islam. Mengenai sebutan. Nah, Sebutan. Kan sekarang kan di sosmed ini lagi rame nih, ada pro dan kontra mengenai apakah orang di luar Islam tuh harus disebut kafir atau tidak. Nah, ini sekarang dari saya nih yang di luar Islam. Sebenarnya pengertian kafir itu sendiri apa sih sebenarnya? Ini pasti udah sering ditanyain ke Habib ya, tapi kan pasti viewers kita kali ini kan saya yakin cepat lupa. Makanya sampai sekarang masih jadi kontroversi. Dan gue pengen dengar langsung dari Habib itu sebenarnya pengertian kafir itu sendiri bagaimana dan apa tanggapan Habib sendiri mengenai baru-baru ini ada NU ya kalau nggak salah yang mengatakan katanya kata-kata kafir tuh sudah tidak boleh disematkan lagi kepada orang di luar Islam karena lebih baik non Muslim. Iya, karena itu gimana sih jalan pikiran itu? Tapi sebelum jawab itu sejak mungkin saya dulu manggil Coki kafir. Iya, sahabat kafir. Sahabat kafir. Al-Ghufar dia, Pak. Tapi gara-gara keputusan NU itu saya sudah tidak memanggil dia kafir. Tapi ahli neraka. Terbakar. Tapi gue penasaran, apa sih definisi kafir itu sendiri? Nah, dan itu gimana tanggapan Habib mengenai pro kontra bahwa orang di luar Islam sebenarnya boleh nggak sih dibilang kafir atau bagaimana? Gue penasaran. Sebenarnya kalau secara etimologi ya arti dasarnya kafir itu menutup arti. Nah, petani itu yang kalau habis digali tanahnya terus ditutup itu kafir. Sedang kafir gitu, sedang melakukan aktivitas itu secara etimologi. Bukan petani kafir ya? bukan. Petani. Pekerjaan apa ini? Lanjut. Terus seorang muslim juga, seorang muslim kalau dia diberikan nikmat oleh Allah dan kemudian tidak bersyukur, maka dia disebut sedang kufur nikmat. Kufur nikmat. Sedang mengkhianati nikmat dari Allah. Nah, kalau dalam kaitannya dengan non muslim, maka kafir itu adalah sebutan secara akidah bagi orang yang non muslim sebenarnya, secara teologi. Kemudian pertanyaannya secara hukum bagaimana? Kan ada pro kontra juga. Ada pro kontranya. Kalau secara akidah itu tidak dibahas yang dia itu. Semua sudah sepakat bahwa non muslim dalam Islam itu yang non muslim adalah orang-orang yang kafir gitu. Mayoritas sepakat seperti itu. Nah, yang kemudian dibahas yaitu itu secara hukum. Kalau dalam bahasa Islamnya fikih. Jadi begini, Indonesia ini bukan negara Islam. Bukan juga negara kafir. Indonesia adalah negara bangsa yang kemerdekaannya, pembangunannya setelah kemerdekaan dipertahankan kemerdekaannya dan dibangun bangsanya bukan hanya oleh umat Islam, tapi orang-orang muslim yang lain. Sehingga jadilah yang namanya negara bangsa. Nah, kalau dalam negara Islam itu sebutan kafir itu ada. Jadi warga negara yang non muslim disebutnya kafir. Kalau dia nggak benci Islam dan nggak memerangi Islam disebutnya kafir dhimmi. Kalau mereka benci dan memerangi Islam disebutnya kafir harbi. Ya, yang kafir harbi ini harus diperangi. Kalau yang dhimmi boleh hidup tapi asalkan bayar yang namanya pajak. Disebutnya jizyah. Bayar pajak. Nah, itu secara hukumnya, secara hukum fikihnya. Nah, di Indonesia berhubung ini adalah negara bangsa, maka kemudian istilah kafir itu gak ada. Karena semua itu adalah warga negara. Disebutnya sebagai warga negara karena mereka bukan kafir dhimmi dan apalagi kafir harbi, bukan kafir yang sebagaimana istilah-istilah yang lalu di zaman, karena ini bukan negara Islam. Mereka warga negara sebagaimana umat Islam, maka disebutlah mereka jangan disebut sebagai kafir secara fikih, secara hukum, tapi disebutnya sebagai warga negara atau istilah lainnya disebut sebagai non muslim. Karena sebenarnya itu hanya melabeli sesuatu yang sudah ada dalam diri kita selama ini. Buktinya Coki misalnya sebagai non muslim selama ini kan nggak dimintain pajak oleh Indonesia. Bukan Anda non muslim Anda dimintain pajak, enggak. Pajak orang kafir tadi. Pajak orang kan pajak pada umumnya. Berarti sebenarnya dari dulu dia sebenarnya bukan kafir dalam konteks hukum Islam. Makanya
dicarilah ini apa sebenarnya posisi Coki. Oh, dia warga negara dalam hukum Islam karena ini sudah negara bangsa. Dan itu sebenarnya pendapatnya bukan ujuk-ujuk keluar di NU gitu. Sebelumnya juga misalnya dibahas. Kordowi, salah satu ulama karismatik dunia dan ketua Persatuan Ulama Dunia, Oke. itu berpendapat yang sama. Orang kafir itu disebutnya non muslim, warga negara yang sama dengan orang-orang muslim, karena kan nggak bayar pajak, sama perlakuannya juga sama. Bukan berarti di Indonesia apakah non muslim kelas kedua, kan enggak. Iya, benar. Meskipun masih ada Iya. oknum-oknum umat Islam yang atau oknum-oknum pemerintah yang misalnya mendiskriminasikan non muslim. Tapi sebenarnya secara hukum Indonesia tidak ada ini. Tidak ada kan, setara saja betul, semuanya sama, betul, nggak ada pajak betul. untuk non muslim dan lain sebagainya. Betul. Makanya, nah, dan di samping itu kaitannya juga, kalian kan juga merasakan kalau disebut kafir misalnya, Iya, kan seakan-akan kayak keras. Iya. Soalnya gini, Beb, terutama bagi orang Islam, Cok. Hmm. Kafir tuh bagiku ya, itu adalah musuh-musuh Nabi. Hmm. Jadi kalau orang disebut kafir lu, seakan-akan bayangan saya tuh balik ke masa lalu bahwa Coki ini yang mau merubuhkan Ka'bah, yang bangun-bangun berhala gitu soalnya. Soalnya yang dijelasin gitu, Cok, di Islam tuh kafir, Nabi memerangi orang kafir, terus orang kafir menyerang Islam, nah gitu. Makanya Iya. bener juga sebenarnya udah tidak ada sebutan kafir. Dan itu kembali ke pembahasan kita awal tadi, itu Iya. juga bagian dari membuat hubungan muslim dan Oh, muslim jadi mesra. Ada benang merahnya berarti Ada memang. Iya. benang. Jadi hubungannya jadi semakin mesra, disebutnya Iya. muslim. Jadi gitu. tidak ada semacam pembatasan di mana seolah-olah gue posisinya lebih tinggi daripada lo. Iya. Malah nggak ada seperti Nggak itu. ada itu, nggak ada Selalu dicari celah untuk. Oh iya. Nah, ini menarik lagi nih. Apa? Ngomong-ngomong soal keislaman. Mumpung muslim ada di sini nih dan juga ada. Ini kan lu kan Habib nih, Habib Ja'far. Muslim kan orang biasa. Nah, permasalahannya adalah kalau gue lihat lu nih secara berfashion, penampilan biasa-biasa aja. Kalau tretan muslim nih mewakili beberapa orang yang kita sering lihat di sosmed menggunakan atribut-atribut yang ke Arab-Araban. Nah, gue mau nanya sama lu, Bib. Apakah Arab itu Islam atau Islam itu Arab tuh gimana sih sebenarnya? Islam Arab, Nah, Arab Islam. Iya, gue nggak ngerti. Karena Oh. apakah memang kalau kita menjadi seorang Islam tuh harus selalu berpenampilan seperti apa? Iya. Nah, gue penasaran, ini jadi pertanyaan Nah, buat gue. iya benar. Apakah penampilan ini adalah penampilan Islam apa penampilan Arab? Masa apa Islam itu punya fashion gitu maksudnya? Iya. Oh, ini style orang Islam. Apakah ini style orang Arab? Oh gitu, Cok. Mungkin Cok. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Yang pertama, style orang Islam itu kualitatif bukan kuantitatif. Nggak Oh. ditentukan dari Bukan sorban penampilan. ini, tapi menutup aurat sudah itu Islam. Oh. Selesai. Menutup auratnya pakai sarung atau pakai celana nggak diatur. Terserah budaya masing-masing dong. Berarti sebenarnya lentuk sekali ya, Iya. sangat fleksibel berarti Iya. sebenarnya. Jas Terus yang hujan. kedua juga Iya. nenek moyang gua Hmm. ketika ke Indonesia Iya. untuk misi penyebaran Islam ke Indonesia, Iya. mereka itu mengupayakan dirinya ke Indonesia. Malah Mereka yang mempelajari Oh. wayang, mereka pakai batik, mereka pakai belangkon. parkir sembarangan gitu nggak? Enggak dong, kenapa dia Budaya Indonesia banget. Nggak bisa antri. telat. Nggak bisa antri. Nggak ya? Takutnya mau saking Indonesia Nah, yang positif maksudnya, yang Wah, positif. perahu parkir sembarangan. Oh, yang positif. wayang. Iya, ya, gitu. Oh, Jadi main kan wayang. kemudian Iya. menyelipkan Islam melalui pewayangan. Iya, betul. Jadi akhirnya gue juga bingung ngelihat orang gue yang Arab aja berusaha untuk ke Indonesiaan, Iya. sedangkan yang Indonesia kok malah ke Arab-Araban. Padahal mereka tinggalnya di Indonesia. Mending kalau mereka TKW misalnya Iya, di Arab iya, dan iya. ke Arab. Itu make sense ya, itu masih ada make sense. Kalau itu menurut gue kesalahan utamanya adalah karena mereka tidak bisa membedakan mana budaya Arab dan mana ajaran Islam. Oh. Oh, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi- Menutup aurat itu ajaran Islam, pakai jubah, pakai sorban itu budaya Arab. Yang kebetulan Dan memang yang gitu. berpenampilan gini bukan cuma Nabi, tapi musuh Nabi juga berpenampilannya kayak musuh juga. Kebetulan ini mungkin lagi edisi musuh Nabi. Oh, udah pakai Dia kan sorban-sorban. sama-sama Arab Oh dua-duanya. iya benar-benar kan ada juga nih. Oh gitu. Jadi- menarik banget. Karena terus terang Hmm. Bim, lu ini kan secara garis keturunan kan memang dari Arab, makanya seorang Habib kan. Tapi lu adalah seorang Habib atau
gini, gue pernah ketemu sama orang Islam yang dia tuh kalau pronunciation-nya ngomongnya tuh A-nya sampai O. Kongkol lah. Iya. Oh, Nah, aneh, antum gitu. Nih, kita lagi di Suriah apa gitu? Kenapa tuh orang Indonesia nah tapi suka makanya kearapan? gua tuh terus terang buat gua sesuatu yang baru dan gua sangat enjoy ngobrol sama lu karena gua tidak merasa seperti ngobrol sama orang asing. Tapi gua seperti lagi ngobrol sama saudara sebangsa dan setanah air. Iya. Sehingga tidak ada gap dan gua juga tidak merasa sungkan. Karena gue pernah ketemu ya sama orang, gue tahu dia tuh dari Jawa Timur dari mana, gue tahu. Tapi begitu ngomong, Al-Coki. Enggak ada Al-Coki, masa itu kasih Al-Coki. Tapi cara ngomong. Iya, bisa. Aneh, antum. Mengerti kan maksud gue? Iya. Nah, itulah yang kemudian itulah yang salah kaprah. Akhirnya orang sekarang banyak yang berislam secara simbolik tapi tidak berislam secara substansi. Tampilannya Islam. Tapi tidak merepresentasikan moral seorang umat Yang Islam. yang penting penampilannya Misalnya dulu ya. dia pakai jubah tapi nggak senyum. Ini poinnya sangar banget sih. Ini Yang Islam hanya penampilannya ya. Penampilannya aja simbolik saja. Dan lo tau nggak Bib, gara-gara point of view lo ya sekarang gue jadi punya pandangan baru bahwa memang sekali lagi Islam itu sangat lentuk. Kenapa? Karena yang penting substansinya. Pada saat sudah menutup aurat, fashion apapun, that's udah Islam. Iya, itulah Jadi Islam. jadi bukan kaku seperti harus pakai ini, harus pakai ini, harus Benar. pakai ini. Karena terus terang gara-gara dulu gue pikir begitu. Karena Islam itu sangat menghormati aspek kemanusiaan yang khas dari setiap orang. Sangat dihormati. Termasuk budaya, Segala sesuatu yang melekat sebagai satu ciri khas setiap pribadi ya, bukan setiap pribadi itu sangat dihormati dalam Islam. Iya. Sehingga bahkan dalam hukum kondisi-kondisi pribadi lu yang khas itu sangat dipertimbangkan. Misalnya lu lagi sakit nih, nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka silahkan duduk kata Islam. Duduk nggak bisa, pantat lagi bisulan, silahkan terlentang. Terlentang pun nggak bisa, asma lagi kumat, ya udah pakai mata aja. sholat pakai Berarti dengan penjelasan Habib yang sangat jelas, sangat fleksibel, di Islam kalau ada orang yang nggak sholat, ya Anda males. Ini yang terakhir tadi dari penjelasan Habib kita lihat bahwa sebenarnya persaudaraan dan bahkan di episode sebelumnya bahwa sebenarnya kasih sayang itu adalah bagian yang sangat kental dari ajaran Islam sebenarnya. Nah kalau gitu pertanyaan terakhir, kan selama ini gue dengar katanya belakangan ini kan kita sering terutama teriakan muslim sering disematkan kata murtad di nama teriakan muslim. Bahkan kafir itu dituduhkan ke saya, bukan ke dia. Jangan yang jelas-jelas adalah dia. Dia kafir. tapi yang lucu gini, bener nggak sih Bib, saya mau minta klarifikasinya sebagai orang di luar Islam. Katanya kalau ada orang yang tadinya Islam terus keluar dari Islam atau murtad atau apapun, itu hukumannya dibunuh. Itu benar nggak sih Bib? Orang itu seharusnya kan berdakwah itu mengislamkan yang kafir. Tapi sekarang yang dimaksud berdakwah bagi sebagian orang adalah mengkafirkan yang muslim. Semangat dakwah itu bukan mengislamkan yang kafir. Nah, terkait pertanyaan soal murtad, sebenarnya yang gue pahami soal murtad itu yang mendapatkan hukuman yang keras dalam Islam itu murtad dalam pengertian pengkhianatan, spionase kalau dalam istilah masyarakat modern. Jadi kalau mereka masuk Islamnya untuk sekedar menyelidiki kelemahan Islam dan kemudian balik lagi untuk menghancurkan Islam, itulah yang kemudian disikapi secara keras oleh Islam, sebagaimana negara bangsa modern juga bersikap keras terhadap praktek spionase. Kriminal itu. Iya, karena di hukum tata negara pun kalau lu ternyata mata-mata ke negara lain ketangkep boleh dihukum mati bahkan. Kalau ya ada hukuman negara mati. itu mengaturnya seperti itu. Iya. Tapi alhasil akan keras memang. Intinya keras ya di Karena kalau niatnya spionase, tapi kalau soal pencarian keimanan, maka tugas kita kepada setiap orang adalah mendakwahinya, bukan kemudian melakukan tindak kekerasan kepada mereka. Dari tadi saya ngobrol sama Habib bahwa sebenarnya bahkan jalan kekerasan itu dalam Islam kalau ada 1000 opsi itu bisa jadi opsi ke 1001 bahkan ya. 1001.
Karena kalau yang nggak ada jalan lagi, dan iya. yang paling penting adalah kekerasan itu dilakukan bukan karena kebencian kepada seseorang, tapi karena justru kecintaannya kepada seseorang itu Dan itu dan pun kebenciannya kepada kelakuannya yang buruk. Sehingga karena kita cinta kepada dia, maka kita gak suka kelakuannya yang buruk, kita benci kepada kelakuannya, dan kita berupaya semampu kita dan sekuat tenaga untuk menyelamatkan dia dari perbuatan buruk itu. Nah ini terakhir kalau dari saya, sekarang kan orang tuh terutama di sesama Islam nih, Cok. Itu kalau beda dikit, beda pandangan, ngelakuin ini dikit, wah lu kafir lu. Ini sesama Islam nih, saling ngafir-ngafirin. Sebenarnya tata cara atau SOP tadi untuk menuduh orang kafir tuh kok semudah itu sekarang itu. Saya nih, mohon maaf, saya insya Allah belajar lah Islam bertahun-tahun. Hanya beberapa kesalahan, hanya gara-gara beda pandangan, kafir lu. Hah? Kayak kok gampang banget sih jadi kafir. Orang ini misalnya dukung ini, ngucapin Natal, so kafir lu. Sebenarnya gimana sih orang tuh bisa disebut kafir dari Islam, gimana sih? Padahal kata Nabi ya, kalau lu menuduh kafir orang yang sebenarnya tidak kafir, mengkafirkan orang yang tidak kafir sebenarnya, maka kekafiran itu kembali kepada penduduknya. Berat banget. Berarti bukan nggak main-main ya sebenarnya. Dan kalau Anda memiliki 1000 alasan untuk mengkafirkan orang atau menyalahkan orang, tapi memiliki juga satu alasan untuk klaimnya sebagai muslim atau sebagai orang baik, maka sebaiknya klaim sebagai muslim dan orang baik. Pakai yang meskipun hanya ada satu alasan. Kalau orang sekarang kan kebalikannya. Punya 1000 alasan buat mengkafirkan orang. Yang Islamnya nggak dilihat. Atau sebaliknya, sorry, ada satu kekafiran dikit, 1000 keislaman nggak ada dilihat. Dan di zaman Nabi itu ada dua orang sahabat Nabi yang ketika perang, kemudian satu kafir Quraisy ini lari. Dikejarlah sama dua sahabat Nabi. Sampai ke pojok ini si orang kafir ini, kemudian ketika dikeluarkan pedang sama sahabat Nabi, si orang kafir ini bersyahadat. Artinya dia menyatakan dirinya muslim. Tapi tetap dibunuh, dipedang oleh sahabat Nabi. Kemudian sampailah pulang bertemu Nabi sahabat ini, dia kemudian bertanya, Nabi tadi orang ini sudah bersyahadat tapi saya pedang. Karena saya tahu syahadatnya itu cuma agar melindungi dirinya aja, bohong. Terus kata Nabi, dia sudah bersyahadat, kamu pedang? Iya Nabi. Terus Nabi tanyakan itu sampai 3 kali karena kemarahan Nabi pada dia. Terus kata dia, iya Nabi, karena saya tahu itu hanya di mulut, hatinya enggak. Memangnya kata Nabi, kamu tahu isi hati seseorang? Gokil. Memangnya kamu tahu isi hati? Dan akhirnya Nabi menurut sahabat ini mengalami kemarahan yang besar kepada sahabat ini. Karena memang gila resikonya. Karena dalam Islam itu siapa yang membunuh satu orang dengan alasan yang tidak jelas, apalagi alasan yang salah, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Jadi gila. Jadi bayangkan bahayanya labeling kafir atau labeling yang buruk-buruk itu kepada orang lain. Karena itu bisa jadi pintu, itu bisa jadi pintu bagi orang untuk melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang lain. Tapi jadi kalau orang sudah dituduh kafir, sebagian orang lain yang berwatak keras bisa jadi menjadikan itu sebagai alasan untuk bertindak keras kepada mereka. Jadi itu bahaya sekali labeling kafir. Beda itu zaman dulu kan masih tahu nggak isi hatinya, gitu ya masih ditanya. Kalau zaman sekarang netizen sudah tahu isi hati kita. Tidak perlu nanya kepada Nabi, tidak perlu ini kafir. Entah kenapa zaman sekarang netizen kayaknya lebih tahu ya dari seakan-akan ya, saya sudah tahu isi hati. Netizen sekarang tuh udah menjadi sekretaris Tuhan. Udah tahu dia kafir, udah tahu dia pasti masuk neraka, tidak ada ampun, sholat lu nggak diterima, lu. Udah tahu semua urusan Tuhan. Jadi menarik banget. Padahal tadi kita setelah ngobrol sama Habib, konsekuensi dari asal-asalan menyematkan gelar itu pun sangat berat ternyata. Bisa kembali pada dirinya dan bisa license to kill. Iya. Dan itu makanya bertindak keras kepada orang atau bahkan membunuh kepada orang, itu kan serius sekali. Nah inilah pelajaran yang bisa kita pelajari bersama ternyata muslim. Semakin seseorang berilmu, semakin berhati-hati dalam berucap. Karena ngerti konsekuensinya.
Karena melukai dengan lisan itu jauh lebih buruk Yes. dari melukai dengan pedang. Karena efeknya efeknya itu dominonya itu lebih bisa Sekarang enggak, orang melukai dengan komen. bahaya. Lebih bahaya. Jadi berarti terima kasih banyak Habib. Yang penting kalau udah nonton konten kita kali ini kan berarti udah denger. Udah dengar konsekuensinya. Jadi ya gua sih nggak akan nyuruh lu pada untuk gimana ya. Kalau gua sih dimulai dari diri kita sendiri aja. Betul. Ya lebih baik kita mengontrol diri untuk ya kata-kata itu bisa Ya, lebih berbahaya. terutama yang bagian ngafirin orang tuh nggak semudah itu. Iya. Tapi sepertinya netizen tidak akan menonton bagian ini. Hah? Aku tidak mau tahu hal ini. Yang penting aku harus ngafirin orang hari ini. Tapi bener, gue setuju sama Coki bahwa kita awali dari diri sendiri dakwah itu dan berdakwah dengan keteladanan. Iya. Oke. Karena sering orang kalau dengerin kita ceramah Iya, ngomong iya, itu nggak suka karena merasa digurui. Betul. Lebih baik kita tunjukin dengan keteladanan sebagaimana saat ini gue bisa duduk bersama Muslim dan Coki. Iya. Baik yang Muslim maupun yang non Muslim adalah saudara kita. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak. Terima kasih Kita nanti banyak. kalau ada topik-topik yang seru kita obrolin lagi. Siap.